Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Riyad Fitriandi, Muhammad Rezeki Akbar, dan Raffi Amirul Hussein akan mempresentasikan tugas akhir elektronika daya yang berjudul Inverter Sin Pulse Width Modulation dengan output 1 kW. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kajian teoritis, analisis dan pembahasan, serta desain PCB. Baik, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Seiring dengan keadaan yang semakin maju, terutama dalam dunia elektronika, pasti membutuhkan sumber arus untuk menjalankan alat-alat elektronika tersebut. Salah satu sistem elektronik yang kita kenal adalah inverter. Inverter merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Dalam output sinyal inverter, terdapat distorsi harmonisa yang besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena pengontrolan inverter yang kurang baik. Nah, untuk mengurangi harmonisa pada inverter ini, kita lakukan yang namanya teknik pulse width modulation atau biasa kita sebut dengan PWM. Teknik ini dilakukan dengan mengatur besar kecilnya lebar gelombang dengan melalui frekuensi dan amplitudo. PWM ini berfungsi untuk mengatur sumber tegangan yang konstan sebagai regulator tegangan, mendapatkan tegangan yang keluaran yang berbeda dan mengontrol daya terhadap beban. Nah, untuk mendapatkan karakteristik inverter yang diinginkan, kita perlu melakukan uji coba terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini, kita akan melaksanakan uji coba atau simulasi desain inverter dengan teknik Sin Pulse Width Modulation. Output yang diharapkan dari inverter ini adalah 1 kW. Dengan disimulasikannya inverter ini, diharapkan dapat mengetahui karakteristik dari inverter SPWM. Selain itu, diharapkan juga nantinya implementasi dari simulasi ini kedepannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab di masa mendatang, inverter DC ke AC nantinya akan memegang peranan penting dalam mengubah energi DC dari sumber energi terbarukan seperti sel surya menjadi energi listrik AC yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk bagian kajian teoritis akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi Amirul. Kepada Raffi Amirul, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Muhammad Rizky Akbar. Jadi untuk kajian teoritis yang pertama yaitu inverter. Sebelum kita mengenal apa itu inverter dan fungsinya, kita mengetahui dulu seperti apa bentuk inverter itu. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar dari inverter, yaitu inverter 1000 watt. Jadi penggunaan inverter itu sendiri adalah untuk mengubah arus DC aki yang biasanya 12 volt atau 24 volt menjadi arus AC 220 volt yang bisa digunakan untuk barang-barang elektronik. Untuk inverter sendiri penggunanya biasanya ada di instalasi panel surya, bisa juga di mobil atau camper-camper van seperti itu. Selanjutnya, untuk output dari inverter sendiri ada beberapa macam sinyal. Jadi yang pertama ada square sine wave inverter. Tipe ini adalah inverter yang menghasilkan output gelombang sinus atau persegi. Jenis inverter ini tidak cocok untuk beban AC tertentu seperti motor induksi atau transformer yang memiliki kumparan. Selain itu tidak dapat merusak peralatan-peralatan tersebut. Yang selanjutnya ada modified sine wave inverter, yaitu inverter yang menghasilkan output gelombang persegi yang disempurnakan atau persegi kuasi yang merupakan kombinasi antara square wave dan sine wave. Untuk inverter ini masih dapat menggerakkan perangkat yang menggunakan kumparan, hanya saja tidak maksimal serta faktor energi loss-nya besar dan tidak cocok dengan perangkat elektronik yang sensitif atau khusus. Misalnya laser printjet atau alat-alat peralatan audio. Yang ketiga ada pure sine wave inverter. Tipe inverter ini menghasilkan output gelombang sinus murni setara dengan output PLN. Inverter jenis ini
diperlukan terutama untuk beban-beban yang menggunakan kumparan induksi agar bekerja lebih mudah, lancar, dan tidak panas. Dan yang keempat ada grid tie inverter, yaitu special inverter yang dirancang untuk menyuntikkan arus listrik ke sistem distribusi tenaga listrik yang sudah ada, misalkan PLN ataupun generator atau genset. Inverter tersebut harus disinkronkan dengan frekuensi grid yang sama. Biasanya berisi satu atau lebih fitur maksimum power point tracking untuk mengkonversi jumlah maksimum daya yang tersedia. Dan juga termasuk fitur proteksi keselamatan dari inverter itu sendiri. Selanjutnya. Lalu di sini ada PWM. Di sebelah kanan ada gambar dari PWM, dari sinyal PWM itu. PWM adalah pulse width modulation. Secara umum, sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyalakan dengan pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Untuk penggunaannya sendiri biasanya digunakan pada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kontrol analog digital ataupun digital analog. Untuk metode ini dinilai merupakan cara yang efektif untuk sistem kontrol dengan berbagai variabelnya. Contoh sistem kontrolnya yaitu pengendali kecepatan motor, pengendali sistem tenaga, sistem pengukuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Lalu ada duty cycle. Duty cycle ini merupakan sebuah istilah yang tidak dapat dipisahkan dari PWM tadi. Duty cycle adalah presentasi dari satu periode sinyal aktif high dibanding dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif high dan sinyal mati low. Untuk matematisnya bisa dituliskan T total sama dengan T on per T off. Itu dapat dituliskan. Dan selanjutnya ada pembangkit sinyal PWM. Sinyal PWM dibandingkan dengan dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Pada pembangkitan sinyal PWM secara analog dilakukan dengan cara membandingkan sinyal gigi gergaji sebagai tegangan carrier dengan tegangan referensi menggunakan rangkaian op-amp jenis komparator. Dan selanjutnya ada inverter dengan SPWM. SPWM adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicuan dengan cara membandingkan gelombang segitiga dengan 3 gelombang sinus, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T. Masing-masing berbeda fasa, perbedaan fasanya 120 derajat. Dan yang selanjutnya ada MOSFET. MOSFET adalah metal oxide semiconductor field effect transistor, yaitu salah satu jenis transistor yang memiliki impedansi MOSFET atau gate sangat tinggi sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar elektronik atau metode switching memungkinkan untuk menghubungkan dengan semua jenis gerbang logika. Dengan menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang lebih tinggi dan biaya yang relatif lebih murah daripada menggunakan transistor bipolar atau BJT. Untuk bahan MOSFET sebagai saklar, makanya menggunakan MOSFET pada kondisi saturasi on dan kondisi cut off atau mati. Selanjutnya. Ya, di sini ada resistor dan transformator. Untuk yang gambar kiri itu ada resistor dan gambar sebelah kanan adalah transformator. Resistor disebut juga sebagai hambatan, yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Untuk satuannya sendiri adalah ohm. Transformator atau biasa disebut trafo adalah suatu peralatan listrik yang memindahkan energi listrik atau memindahkan dan mengubah energi listrik bolak-balik dari satu level ke level tegangan yang lain melalui kinerja satu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada umumnya, transformator terdiri atas sebuah inti yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kedua kumparan ini tidak terhubung secara langsung. Satu-satunya hubungan antara kedua kumparan adalah flux magnetik bersama yang terdapat dalam inti. Salah satu dari kedua kumparan transformator tadi dihubungkan ke sumber daya listrik bolak-balik atau AC
Dan komparan kedua akan mensuplai daya ke beban. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ada poin analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rehan Fitriandi. Silakan Mas Rehan. Ya, terima kasih Saudara Rafli Amirul. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Pada tugas akhir ini, inverter yang kami buat adalah inverter dengan SPWM atau Sine Pulse Width Modulation, di mana SPWM tersebut adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicuan dengan membandingkan gelombang segitiga dengan 3 gelombang sinus atau fasa R, S, dan T. Di sini digunakan SPWM dengan tipe unipolar dengan 2 buah komparator yang dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut dapat dilihat rangkaian inverter yang telah kami buat dengan 2 buah komparator dan yang terhubung langsung dengan transistor MOSFET, kemudian masuk ke transformator yang akan menghasilkan output beban 1 kW. Kemudian ada pengaruh perubahan duty cycle terhadap duty cycle. Seperti yang kita ketahui, duty cycle atau siklus kerja merupakan persentase dari sebuah periode sinyal aktif atau sinyal high dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif high dan sinyal mati low. Secara matematis, duty cycle dapat ditulis sebagai berikut. D sama dengan T on per T off. Secara garis besar, duty cycle merupakan periode yang dibutuhkan untuk suatu gelombang aktif dibagi dengan total dari periode gelombang tersebut berjalan. Jadi secara garis besar dapat dilihat pada grafik berikut, ketika duty cycle nilainya kecil, maka nilai T off atau nilai periode gelombang ketika gelombang tersebut mati akan bernilai lebih besar. Selanjutnya, di sini dapat dilihat juga ketika duty cycle bernilai 0,3 dan pada duty cycle bernilai 0,5. Sinyal SPWM pada rangkaian inverter tersebut dibangkitkan secara analog dengan menggunakan rangkaian komparator op-amp. Kemudian ketika tegangan referensi tersebut lebih besar daripada tegangan gigi gergaji, maka keluaran dari komparator akan bernilai high. Sebaliknya, ketika tegangan referensi lebih kecil dari tegangan gigi gergaji, maka output akan bernilai low. Dengan menggunakan prinsip kerja dari komparator tersebut, nilai duty cycle dapat diatur dengan mengubah nilai tegangan referensi dari rangkaian komparator tersebut. Kemudian pada grafik tersebut, duty cycle 0,3 dapat dilihat bahwa sinyal akan memiliki jarak yang sedikit renggang dibandingkan dengan duty cycle dengan jumlah 0,5. Hal tersebut menandakan bahwa ketika nilai duty cycle bernilai kecil, maka nilai T off akan lebih besar daripada T on. Kemudian ketika nilai duty cycle lebih besar, maka nilai T off akan semakin kecil, dan ketika duty cycle bernilai 0,5, nilai T on dan T off akan sebanding atau setara. Kemudian selanjutnya, analisis pengaruh frekuensi switching terhadap output. Frekuensi switching adalah frekuensi yang digunakan pada SPWM untuk melakukan pemicuan. Secara teoritis, frekuensi merupakan jumlah sinyal yang berosilasi dalam 1 detik. Banyaknya pulsa dari suatu grafik output sinyal ditentukan dari besarnya nilai frekuensi. Semakin besar nilai dari frekuensi, maka pulsa dari sinyal akan semakin banyak pula. Seperti dapat dilihat pada grafik tersebut, saya menggunakan 3 buah sampel frekuensi. Yang pertama frekuensi 100 Hz, yang kedua ada frekuensi 500 Hz, dan yang ketiga ada frekuensi 1000 Hz. Dapat dilihat bahwa semakin besar dari frekuensi dari switching tersebut, maka output yang terlihat pada inverter tersebut akan semakin banyak pulsanya atau getarannya. Pada frekuensi 100 Hz, getaran pulsanya akan tidak sebanyak
dibandingkan dengan frekuensi dari 1000 Hz. Ya, selanjutnya. Pengujian gelombang output pada beban. Jadi di sini kami menggunakan 3 buah beban yang akan kami uji, yaitu beban yang pertama adalah beban resistif atau beban R. Kemudian yang kedua ada beban RC atau resistif kapasitif, dan yang ketiga adalah beban RL atau resistif induktif. Pengujian yang kami lakukan yaitu berada pada taraf frekuensi switching 300 Hz dan pada duty cycle 0,5. Berikut merupakan gambar dari rangkaian inverter dengan beban R. Ya, selanjutnya. Pada beban R sebesar 0,12 ohm, output dari gelombang inverter dapat dilihat sebagai berikut. Pada tegangan outputnya yaitu sebesar 160 volt, sedangkan pada arus outputnya akan bernilai 1,4 kilo ampere, sehingga ketika resistansinya kecil, maka nilai arus dari output inverter tersebut akan bernilai besar. Selanjutnya, kemudian pada gelombang output beban R yang kedua yaitu beban R sebesar 12 ohm. Di sini dapat kita lihat tegangan output dari beban tersebut adalah sama, yaitu 160 volt, dengan arus output atau arus keluaran dari inverter tersebut yaitu semakin kecil, yaitu sebesar 13 ampere. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan dari nilai resistansi atau nilai beban tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya nilai arus keluaran dari inverter. Kemudian selanjutnya, beban yang ketiga yaitu beban R dengan nilai 1200 ohm. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan keluaran dari gelombang output beban R pada nilai 1200 ohm yaitu tegangan keluarannya sama 160 volt, sedangkan arus keluarannya akan menjadi semakin kecil karena beban resistif yang semakin besar. Di sini dapat kita lihat bahwa arus outputnya itu sebesar 0,12 ampere atau di bawah dari 1 ampere, sehingga arusnya tersebut akan bernilai sangat kecil. Sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin besar dari beban dari inverter resistif tersebut, maka nilai arus keluarannya akan semakin kecil, sehingga akan mempengaruhi daya keluaran dari inverter. Ya, selanjutnya. Untuk daya outputnya, daya yang digunakan dan diserap pada komponen resistif tersebut pada beban 12 ohm dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R, atau sama dengan I maksimum per akar 2 dikuadratkan dikalikan dengan R, atau dengan menggunakan rumus V efektif dikuadratkan per R sama dengan Vm per akar 2 dikuadratkan dibagi dengan R. Dengan I maksimum yang diketahui 13 ampere dan V maksimum tersebut sebesar 160 volt, maka dapat diperoleh hasil daya output sebesar 1064 watt. Sehingga inverter tersebut pada beban R menghasilkan daya sebesar 1064 watt atau 1 kilowatt. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua pengujiannya yaitu beban resistif kapasitif. Pada pengujian beban RC, variasi beban yang digunakan yaitu resistor sebesar 12 ohm dan kapasitor sebesar 0,00047 farad, 470 farad, dan 4700 farad. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian beban RC pada inverter tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu pada beban kapasitif 0,00047 farad. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika pada nilai kapasitif tersebut output dari tegangan yaitu 160 volt, sedangkan arus keluarannya yaitu sebesar 15 ampere dengan gelombang yang menyerupai gelombang trapesium atau trapezoid.
Di sini beban pada 0,00047 akan menghasilkan nilai arus yang 15 ampere yang tidak terlalu besar, namun akan berpengaruh terhadap bentuk dari sinyal output dari inverter tersebut. Kemudian yang kedua, selanjutnya, yaitu pada beban C sebesar 470 farad. Di sini dapat kita lihat bahwa tegangan output yaitu sama 160 volt dengan arus keluaran yaitu sebesar 13 ampere dan gelombang output dari inverter tersebut yaitu berupa sinyal kotak. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan dari beban tersebut akan menyebabkan gelombang keluaran dari inverter akan berubah pula. Jadi semakin kotak dia, jadi inverternya itu jadi berubah gelombangnya. Ya, selanjutnya pada beban C sama dengan 47.000 farad. Di sini pada beban C 47.000 farad output dari tegangan sama 160 volt dan dan arus keluaran dari inverter tersebut yaitu sama 13 ampere dengan gelombang yang berbentuk kotak juga. Selanjutnya untuk daya output dari beban RC yaitu pada beban R sama dengan 12 ohm dengan nilai C sama dengan 470 farad dapat kita tentukan daya output dari inverter tersebut yaitu dengan menggunakan persamaan V efektif dikalikan dengan I efektif, di mana V efektifnya yaitu V maksimum per akar 2 dikalikan 13 ampere per akar 2 yaitu diperoleh hasil 1038 watt, sehingga pada beban RC inverter tersebut menghasilkan daya sebesar 1038 watt. Berikutnya, kemudian yang ketiga adalah pengujian pada beban RL atau resistif induktif. Pada pengujian beban RL, variasi beban yang digunakan yaitu sebesar 12 ohm untuk resistornya dan induktor sebesar 0,00001 Henry, 0,001 Henry, dan 1 Henry. Ya, berikut merupakan gambar rangkaian dari beban RL yang telah kami buat. Ya, selanjutnya, untuk yang pertama beban L sebesar 0,00001 Henry. Di sini dapat kita lihat bahwa tegangan output juga sama 160 volt dengan arus keluaran yaitu sebesar 13 volt dengan kedua gelombangnya membentuk sinyal kotak. Selanjutnya pada beban induktif sebesar 0,001 Henry dapat kita lihat bahwa tegangan output yaitu mencapai 160 volt dengan ada sedikit perubahan di gelombangnya. Kemudian pada arus keluarannya yaitu sebesar 13 ampere dengan gelombang yang menyerupai trapesium, namun sedikit fluktuatif ya di lebar pulsanya yaitu lebar T-on-nya, sehingga pada beban L 0,001 sudah menyebabkan perubahan terhadap gelombang output dari sinyal inverter tersebut. Kemudian pada gelombang output beban selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pada beban L sebesar 1 Henry. Di sini dapat kita lihat bahwa output dari tegangan yaitu sebesar 160 volt dengan kerapatan sinyal yang lebih besar lagi. Kemudian dengan arus keluaran yaitu sebesar 13 ampere namun dengan fluktuasi sinyal yang lebih besar dengan periode sinyal yang sangat bervariasi ya. Dapat kita lihat dari sinyal output keluaran dari arus inverter ada yang sangat tipis, ada yang tebal. Nah, itu disebabkan oleh beban induktif tersebut. Beban induktif
Beban induktif tersebut menyebabkan perubahan dikarenakan beban tersebut menyimpan energi yang berupa medan magnet yang dapat menyerap daya aktif dan daya reaktif dari inverter, sehingga sinyal yang dihasilkan oleh inverter tersebut akan mengalami sedikit distorsi atau sedikit gangguan. Kemudian terjadilah perbedaan antara T-on dan T-off pada inverter tersebut. Ya, selanjutnya untuk desain PCB akan disampaikan kembali oleh Saudara Rafli Amirul Hussein. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Bapak Rafli. Ya, terima kasih, Mas Rehan. Untuk desain PCB-nya itu yang pertama ada desain PCB dengan tampak komponen. Jadi yang gambar kanan itu ada 2 atas bawah. Jadi yang atas itu untuk tampak komponen yang atas. Dan untuk komponennya sendiri ada beberapa, yaitu ada 4 buah LM324 di sebelah kiri dan 4 buah MOSFET di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri sendiri ada 2 buah konektor dengan 3 pin. Untuk 3 pinnya itu yang pin pertama digunakan untuk sumber power supply, sinyal SIN, dan seterusnya. Untuk yang konektor yang sebelah kanan ada konektor untuk output ke transformator atau ke beban. Yang sebelah kanan itu ada konektor 2 pin. Dan yang gambar selanjutnya ada di slide berikutnya. Ya, ini untuk tampak dengan tambah komponen. Yang sebelah atas untuk yang sisi bawah dan sebelah bawah untuk sisi atas dari PCB. Bisa dilihat di situ jalur-jalur dari antar komponennya untuk dari LM324 dan dari MOSFET yang telah terpasang dan telah terhubung dengan konektor-konektor. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali lagi ke Muhammad Rizky Akbar. Baik, terima kasih Rafli Amirul. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.